lagi dengan saya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu senior saya dari kalangan Asosiasi Hipnoterapi Indonesia dengan Pak Henry Sucipto. Halo, Angelica. Hai semua. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu teman-teman. Ya, Pak Henry ini adalah senior saya yang sudah berkecimpung di dunia hipnoterapis sebagai hipnoterapis profesional selama 12 tahun, right? Almost 12 years. Jadi, nah gimana sih Pak Henry mulai awalnya menjadi seorang hipnoterapis? Pelatihan seperti apa yang pernah diikuti dan memang syarat untuk sebagai hipnoterapis itu seperti apa sih? Dulu saya mulainya mengikuti pelatihan yang namanya Family Hypnotherapist. Okay. Itu pelatihan atau workshop hipnoterapi yang diadakan oleh Akademi Hipnoterapi Indonesia. Dan itu durasinya kira-kira 100 jam. Wow, 100 jam guys. Ya, dan setelah itu pun belum cukup sebenarnya. 100 jam itu kira-kira berapa lama tuh Pak Henry? 100 jam itu kita adakan waktu itu setiap weekend, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau nggak salah sekitar 3-4 minggu gitu ya. Okay. Dan itu dari pagi sampai malam. Sampai malam sore, ya, ya. Okay. Nah, untuk bisa menjadi hipnoterapis sebenarnya sih modalnya ya niat yang pertama ya. Okay. Terus memang kita passion suka ya. Jadi ada passionnya. Kita suka bantuin orang, kita suka dengerin curhat orang. Oh, gitu ya. Dengerin curhat nih. Betul. Jadi kalau gue mau curhat, gue bisa keluar ya. Nah, kalau kita nggak mau dengerin curhat, ya jangan jadi ini. Ya kan, begitu orang mau curhat, mau nangisnya kita udah ogah gitu, capek. Nggak bisa, karena dalam sehari kita bisa dengar berkali-kali orang curhat dan nangis macam-macam ya. Nah, syaratnya selain itu ya tentunya bisa berkomunikasi dengan baik. Yes. Menguasai tata bahasa yang baik pada saat bicara gitu ya. Kalau suara kadang kita masih bisa latih. Jadi kalau misalnya suara terlalu cempreng atau terlalu tinggi gitu ya, terlalu menyakitkan. Jadi ada syarat tuh untuk suaranya. Ya. Sebenarnya nggak benar-benar syarat, tapi ada yang suara yang memudahkan orang untuk bisa masuk ke dalam hipnosis, sebuah state tertentu. Betul. Okay. Ada suara yang justru makin menyulitkan. Oh, seriously? Bayangin kalau saya ngomong sambil teriak-teriak gitu ya. Tidur. Orang nggak mungkin tidur, betul nggak? Bukan tidur, malah saya jadi kenapa ini ada teriak-teriak, ada maling gitu ya. Padahal dianya sendiri nggak merasa berteriak. Yes. Nah, cuma karena ngebawaannya begitu, dari lahir udah teriak, jadi pas saat dia ngomong sama orang pun dia teriak-teriak gitu. Iya. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa diimprove. Bukan berarti nggak bisa, itu dilatih. Okay. Nah, selain 100 jam pelatihan di AHI atau Akademi Hipnoterapi Indonesia itu saya merasa belum cukup sebenarnya. Karena setelah setelah selesai dari pelatihan itu justru pelajaran kita yang sebenarnya ada di pengalaman gitu kan. Kita mulai belajar dan disitulah kita benar-benar belajar sebenarnya. Jadi kalau di AHI itu sertifikasi nggak gampang dikasih. Walaupun kita udah ikut 100 jam, nggak berarti setelah itu kita dapat sertifikat, terus dapat gelar CHT-nya. Iya, CHT itu ngomong-ngomong adalah salah satu gelar apa singkatannya? Certified Hypnotherapist. Certified Hypnotherapist. Ya. Jadi memang untuk menjadi seorang hipnoterapis, guys, itu ada step-step yang harus dilakukan, yang harus dilalui, pelatihan dan bahkan sertifikasi tersendiri. Gitu. Nah, untuk bisa melakukan CHT atau Certified Hypnotherapist tadi dari AHI, kita selain ikut pelatihan, setelah itu kita masih harus melakukan studi kasus dengan 20 kasus dengan kasus yang nyata, dan itu dilaporkan dan diuji kembali. Setelah itu baru orangnya bisa praktek beneran CHT, gitu ya. Betul. Jadi nggak sembarangan, gue udah ikut pelatihan nih, jadi gue boleh praktek. Jadi memang setelah ikut pelatihan, kita tetap harus ada kasus yang kita cari dan kita studi kasus, real case, dan diuji lagi ya, diuji bener nggak sih, atau jangan-jangan ini orang tipuan gitu ya, kasus tipuan ya, karena memang nggak gampang guys, ini kan soal mental health seseorang, jadi ada sesuatu yang dipertaruhkan di sini, right Pak? Oke. Jadi bahkan setelah itu saya merasa semakin butuh untuk belajar lebih banyak. Makanya saya perdalam lagi selain di AHI, kemudian saya berdalam lagi di hipnoterapi Center for Hypnotherapy di Oakland, di California. Dan itu 100 jam lagi. Continuous learning guys, kalau memang punya passion ke arah sana, kita nggak boleh berhenti belajar, benar ya? Karena ilmu juga berkembang kan ya Pak Henry ya. Jadi Pak Henry ini sampai mengambil 2 sertifikasi bahkan. Iya. Wow, that's cool. Selama ini Pak Henry ya, sehari itu bisa punya berapa case sih kira-kira?
Nggak tentu ya, kadang bisa sampai 5. Oh wow, oke. Ya. Capek dong ya itu mentally. Makanya bayangin kalau 5 satu kasus sekitar 2 jam aja, berarti kan 10 jam kita tuh mendengarkan orang berkeluh kesah, curhat gitu kan, sambil menerapi mereka. Yeah. Jadi ya kalau bukan passion untuk dengerin, jangan coba-coba. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Henry, kalangan klien apa sih yang sudah pernah ditangani oleh Pak Henry selama 12 tahun menggeluti profesi sebagai hipnoterapis profesional? Sebenarnya hampir semua kalangan pernah ya? tangani. Oke. Dari yang artis pernah. Oke. Terus pejabat. Nah, terus apa lagi? Pengusaha banyak. Punya masalah sendiri. Iya, anak sekolah juga anak masih sekolah, ketinggalan. yes. Bahkan anak yang belum sekolah juga. Oh really? Ada. Oke, Ya. jadi walaupun itu kebanyakan salah orang tuanya sih, bukan salah anaknya ya. Oke. Nah, jadi guys, semua kalangan bisa nih gitu masuk di dalam dunia hipnoterapis ya. Maksudnya nggak usah takut ya, right, untuk datang ke sekolah hipnoterapis, right? Biasanya tuh Pak Henry, kasus-kasus seperti apa sih yang kita pernah dapatkan di dunia hipnoterapi ini? Hampir segala macam kasus yang berhubungan dengan mental sebenarnya bisa dilakukan terapi. Mulai dari yang ringan? Mulai dari ringan seperti fobia. Oh, fobia kecoa. Fobia kecoa, oke. Terus gitu fobia ular. Banyak macam fobia ya, fobia dari yang kalau kecoa itu termasuk fobia yang general, banyak ringan, gitu ya. Iya. Oke, termasuk saya dulu. Nah, ada fobia yang spesifik yang. Oh, really? Seperti apa misalnya? Misalnya ada orang yang takut sama nasi bungkus. Oh, misalnya. serius? Iya. Dan Oke. itu artis. Artis Ada takut yang nasi fobia bungkus. Jadi kalau kasih nasi bungkus dia lari. Lari. Iya. Oke, menarik banget. Terus gimana tuh nyembuhinnya? Itu rahasia. Oh, rahasia. Oke, itu Kemarin rahasia kita bahas profesi. ya. Oke. Kemarin kita bahas. Oke. Panjangan Kita bahas nanti. Panjangan. Oke. Terus Nah. ada apa lagi nih kasusnya? Kasus itu bisa berupa misalnya self development, pengembangan diri. Jadi orang-orang yang merasa stuck dalam hidupnya. Oke. Bertahun-tahun gini-gini aja gitu ya. Kerja yang nggak jelas gitu ya. Kadang kerja, kadang nganggur gitu. Bikin usaha juga nanti atau bangun, iya. iya. Itu ada stuck energy itu biasanya. Ya. Kalau saya ngomongnya stuck energy. Dan berbagai macam kemungkinan ya. Ya. Nah itu self development. Terus orang-orang yang punya masalah dengan misalnya tampil di depan umum, orang yang nggak bisa tampil depan kamera gitu ya. Ya kalau kayak kita kan asik-asik depan kamera. Iya, asik-asik aja. Udah di terapi. Kalau gua nggak asik, gua di terapi gitu. Banyak orang nggak bisa kayak gitu. Iya. Terus ada lagi kasus-kasus yang lebih serius, yang Yes. sifatnya lebih karena gangguan mental gitu misalnya, itu juga ada beberapa kasus yang kita bisa tangani. Sampai kasus-kasus yang sifatnya kayak ini favorit para wanita biasanya nih, hypnoslimming misalnya. Oh, hypnoslimming. Betul. Oke. Nah, Membantu kita kurus gitu ya langsing yes. ya. Yeah. Jadi seharusnya kalau seorang hipnoterapis profesional ya kan bodinya harus oke gitu ya. Oke kan? Oke kan? Gue juga oke kan. Oke. Terus jangan guys. Ada lagi yang hipnoterapis yang agak itu jangan tersinggung ya, misalnya. Sudah ada. Ada lagi hypnobirthing misalnya. Oh iya benar. Nah, Hypnobirthing. pernah dengar kan? Iya. Melahirkan tanpa rasa sakit yang berlebihan. Yes. Dia bisa manage rasa sakitnya Yes. supaya enggak. Actually I also experienced that gitu. Itu good. awal mulanya aku kenal. Kira-kira seperti itu, semua hal yang berhubungan dengan pikiran kita sebenarnya bisa kita atur dan bisa kita terapi dengan menggunakan hipnoterapi. Sebenarnya apa sih yang dipelajari dari hipnoterapi itu, Pak Henry? Bagaimana memanage pikiran kan? Hipnoterapi intinya sebenarnya adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Betul. Gimana cara kita mengemas suatu komunikasi supaya orang yang mendengar mendapatkan suatu pengaruh tertentu yang kita inginkan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sering sebut sebagai sugesti ya. Iya. Walaupun saya nggak tahu kenapa bisa ada vocab namanya sugesti itu. Tapi itu salah satu bahwa suatu perkataan bisa punya kekuatan yang demikian dahsyat sehingga bisa mempengaruhi hidup seseorang. Yes. Bisa sampai orang kayak nasibnya berubah, takdirnya berubah cuma gara-gara kata-kata yang dia dengar, sengaja ataupun nggak sengaja. Karena banyak sekali sebenarnya sugesti itu yang dimasukkan atau kita dapatkan sejak kita kecil ya. Iya, bahkan dari sebelum lahir.
Iya, dari sebelum lahir. Jadi yang namanya mental health itu, kesehatan mental itu kan untuk semua orang ya, umum kan ya Pak Henry ya. Jadi jangan ragu kalau memang kita mengindikasikan oke, ada something yang stuck dalam hidup gue. Jangan ragu untuk cari yang namanya healer atau terapis, hipnoterapis di dalam hal ini ya. Oke guys, so kalau video ini menurut kamu bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share video ini biar lebih banyak orang yang tahu gimana sih yang namanya hipnoterapis dan praktek yang sesuai dengan kode etik ya Pak Henry ya. And then jangan lupa untuk stay tune karena di video-video berikutnya kita akan terus mengangkat topik-topik yang menarik yang akan memperkaya hidup kamu. Saya dengan Angelica Ariel Savio, Henry Sucipto. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.